Oke, selamat berjumpa kembali. Selamat datang. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas atau belajar tentang kelas abstrak. Nah, apa yang dimaksud dengan kelas abstrak? Jadi seperti ini, ketika kita ingin menghitung atau membuat sebuah objek di mana nanti objeknya itu berbentuk sama. Di sini saya contoh mengambil bangun datar ya. Oke, nah bangun datar atau shape. Nah, di mana setiap bangun datar itu pasti memiliki luas dan keliling kan gitu. Nah, tetapi luas dan keliling antar tiap bangun datar itu pasti memiliki rumus yang berbeda-beda. Nah, karena itu kita harus atau kita membutuhkan sebuah kelas abstrak. Oke, langsung saja. Yang pertama, nanti kita akan membuat satu kelas abstrak dengan nama shape. Oke, nama kelasnya adalah shape. Nah, nanti untuk codingnya itu nanti akan public abstract class abstract shape. Nah, di sini biasanya kita kan hanya public class shape, abstraknya nggak ada. Nah, dengan penyebutan kelas abstrak ini, jadi nanti untuk kelas shape ini dia akan dianggap sebagai kelas abstrak. Nah, kemudian string color, void set color, string color, kemudian this color sama dengan color. String get color, return this color. Abstract float get area. Nah, di sini nanti yang kita ambil adalah get area ini. Oke, untuk shape sudah jadi untuk penghitungan, jadi untuk kelas blueprintnya itu sudah jadi. Nah, selanjutnya adalah kita buat kelas triangle atau segitiga. Nah, di sini untuk kelas segitiga atau triangle, di sini kita membuatnya adalah public class triangle, kemudian extend shape. Nah, extend ini berarti dia nanti akan mengikut atau merujuk kepada kelas shape yang ada di sini. Nah, kemudian kita buat variabel ya kan dengan tipe data float, base dan hex. Nah, kemudian di sini untuk public triangle integer base, integer hex, kemudian this base, this hex ya kan. Ini kita isikan. Nah, kemudian add of red. Nah, ini yang penting. Nah, ini adalah perintah untuk memerintahkan atau menginginkan kita bahwa get area ini ya kan, float get area ini dia mengikut ke sini. Abstract float get area. Nah, oke. Nah, kemudian return 0,5 ini adalah rumus dari mencari keliling dari segitiga. Seperti itu. Oke. Nah, jadi float get area ini ya kan, ini nanti akan diambil di sini. Atau akan dipanggil ke sini. Nah, kemudian yang kedua yaitu kelas circle. Nah, untuk kelas circle juga sama, nanti di sini dia juga pasti akan punya atau memiliki get area. Oke, jadi untuk mengetahui luas areanya nanti akan di sini. Nah, baru setelah itu kita akan membuat kelas main. Kelas main ini nanti yang akan kita jalankan. Nah, di kelas main sendiri, ya kan? Nah, nanti isinya apa saja? Yang pertama adalah public static void main. Jadi ini yang akan kita jalankan. Shape segitiga sama dengan new triangle 45. Oke. Nah, 45 ini nanti digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk mengisi base dan height dari triangle. Ini. Oke. Nah, jadi nanti base dan height-nya itu diisi dari sini. Nah, dari sini. Oke. Nah, shape segitiga sama dengan new triangle. Berarti nanti ketika ini dieksekusi, ya kan, ini kan segitiga. Nah, system out. Nah, ini kan yang kita tampilkan atau yang akan muncul di layar itu adalah luas segitiga, itu segitiga titik get area. Segitiga itu mana? Segitiga itu ini, shape segitiga. Nah, kemudian
untuk segitiga ini nanti dia akan memanggil atau mengambil data dari triangle. Nah, kemudian data yang diambil apa? Yaitu hanya get area di sini. Oke, jadi data get area saja yang diambil. Nah, data get area itu yang ini. Nah, ini data get area. Walaupun nanti prosesnya itu ada di sini, ya kan, di keseluruhan ini. Nah, tapi untuk penampilannya kita hanya fokus di sini. Gitu. Nah, jadi nanti misal ada kesalahan, oh ternyata yang salah adalah di segitiga, lingkaran sudah benar, ya kan, tidak ada kesalahan, hanya segitiga yang salah. Kita hanya fokus di triangle saja di sini. Jadi untuk yang lain kita abaikan. Jadi kita tidak perlu membahas atau membuka satu persatu. Oh, untuk yang lingkaran bagaimana, apakah sudah benar atau belum. Nah, jadi kalau nanti yang error di lingkaran ya hanya lingkaran saja yang kita perhatikan seperti ini. Nah, di sini lingkaran, ya kan, get area ini juga sama. Shape lingkaran sama dengan new circle 10. Nah, 10 ini tadi akan kita masukkan di sini. Di radius. Nah, baru nanti get areanya itu menghitung seperti ini, return float, matp, radius. Nah, nanti munculnya di sini. Nah, kalau misal nanti di lingkaran ini kita menemukan error, ya kan? Nah, nanti yang kita rubah adalah yang di sini. Nah, untuk yang triangle, ya kan, yang ini, yang triangle, kemudian yang shape, ini bisa kita abaikan dulu. Dengan artian kita tidak perlu membahas sampai ke shape atau ke triangle, ya kan, kelas triangle. Jadi kita hanya fokus ke kelas circle. Kenapa? Karena yang error atau yang mengalami kendala itu hanya di kelas circle. Nah, jadi keuntungan dari object oriented programming seperti itu. Jadi, oh yang rusak yang mana? Oh yang rusak ternyata di bagian segitiga. Ya udah kita fokus di segitiga. Yang bagian lingkaran kita tinggal dulu. Seperti itu. Nah, kemudian nanti misal oh kita ingin menambah satu kelas baru, kelas persegi lah. Rumusnya adalah sisi kali sisi. Ya, nanti kita tinggal menambah saja. Kita buat baru, ya kan? Nah, kita nanti modifikasi. Nah, kita sesuaikan seperti ini. Jadi nanti tinggal tambah oh sisi kali sisi. Nah, nanti tinggal kita letakkan di sini. Udah jadi. Nah, untuk yang lain itu nanti dia akan mengikut ke shape. Karena dia statusnya itu adalah sebagai turunan dari shape. Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, oke. Nah, jadi nanti seperti ini kira-kira. Bentar. Nanti saya tampilkan dulu semua ya. Nah, oke. Jadi nanti seperti ini. Oke, ini saya close dulu. Nah, ini saya close dulu juga. Nah, jadi nanti yang pertama, oke, sebelum kita mulai, kita nanti buat baru, ya kan, new package. Jadi nanti untuk apa? Shape, ya kan, untuk shape, kemudian circle, triangle dan main itu nanti harus ada di dalam satu package. Jangan sampai berada di luar package. Nah, misal di sini saya kasih nama bangun datar. Nah, jadi nanti nama package saya itu adalah bangun datar. Oke, nah di sini bangun datar. Nah, kemudian nanti yang pertama untuk membuat bangun datar, ya kan, kita buat satu kelas baru. Yang pertama adalah kita buat kelas abstrak dulu yang ini. Oke. Nah, untuk membuat kelas abstrak, nanti pilih new. Nah, di sini new class. Nah, di sini saya menggunakan shape nama kelasnya. Atau mungkin apa ya bangun datar sudah kita pakai untuk package ya. Nah, saya pakai shape dulu. Nah, oke, kemudian masuk ke editor. Nah, kalau kita menggunakan package, nanti di sini akan ada package bangun datar.
Ini jangan dihapus, jangan sampai dihapus. Oke, nah ini kita hapus dulu. Ini yang tidak perlu kita hapus dulu. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal memasukkan scriptnya. Nah, yang ini string color void set color. Oke, sebentar. Ini ya. String color this dot color sama dengan color. Oke, nah selanjutnya itu string get color. Return this color. Dan bawahnya ada abstrak float get area. Nah, oke. Nah, untuk shape di sini kita sudah membuat, ya kan? Nah, kemudian di sini karena nanti ini akan kita jadikan sebagai kelas abstrak, ya kan? Di sini nanti public, kemudian kita tambahkan abstrak. Nah, jadi di sini untuk shape ini dia statusnya itu adalah sebagai kelas abstrak. Oke. Nah, kalau sudah simpan. Nah, ini kita jangan di run dulu. Ya, jadi seperti ini dulu saja. Oke, compile lah nggak masalah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat kelas triangle di sini. Oke. Nah, untuk kelas triangle itu bagaimana? Nah, nanti untuk membuat kelas new triangle dari sini langsung bisa. Ini. Ini. Nah, new class triangle. Oke. Nah, nanti awalnya seperti ini, ya kan? Nah, shape ini nanti dia akan ada atau muncul abstrak seperti ini di sini. Oke. Nah, untuk triangle nanti biasa seperti ini, masih umum lah. Nah, kemudian nanti kalau sudah ini kita hapus yang tidak kepakai. Oke, kita masukkan perintah untuk yang triangle. Nah, triangle nanti perintahnya seperti ini. Private float is private float height. Oke, nah sudah, kalau sudah public triangle. Oke, integer base, integer height. This base sama dengan this height sama dengan height.
Nah, jadi kalau sudah nanti seperti ini. Nah, baru nanti di bawahnya. Nah, di sini ini jangan sampai lupa. Override. Override ya. Float get area. Return 0,5 F ini 0 ya. 0,5 F kalikan base kalikan height. Ini. Oke. Nah, kemudian agar ini ya kan method does not override ini kenapa di sini muncul error? Nah, di sini kita perhatikan bahwa di sini belum kita deklarasikan bahwa untuk triangle ini dia akan jadi satu atau menjadi keturunan dari kelas shape. Oke. Nah, kalau sudah, ini kan sudah tidak ada error. Nah, kita simpan dulu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat kelas circle. Nah, nanti ketika kita sudah extend dan override, nanti dia akan muncul panah seperti ini. Nah, ini berarti oh nanti shape ini sebagai apa ya? Superclass, ya kan? Sebagai superclassnya. Triangle ini sebagai subclassnya. Nah, kemarin kita sudah membahas itu bagaimana superclass, bagaimana subclass. Nah, kemudian kita buat new class baru, kita kasih nama circle. Oke. Nah, circle kita letakkan di sini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita edit, kita masukkan apa namanya? Codingnya. Oke. Public class circle. Nah, di sini saya tambah langsung extend saja. Save. Oke. Privat float radius. Public circle float radius. Nah, kemudian this titik radius sama dengan radius. Nah, baru di sini add override. Nah, ini float get area. Float return ya. Return dalam kurung float. Oke. Mat p. Mat ini ya kan, ini adalah bawaan dari Java. Mat p ya kan, ini bawaan dari Java kali
radius kali radius. Nah, oke. Nah, sampai sini berarti untuk kelas circle kita juga sudah membuat shape. Nah, terakhir adalah kita akan membuat kelas main-nya. Nah, di kelas main ini, ya kan, kelas main ini nanti ini yang akan kita eksekusi. Nah, kalau kita lihat nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita buat satu kelas baru, namanya adalah main. Open editor. Oke, nah kita lihat script class main nanti seperti ini. Oke, nah, oke. Yang pertama kita buat objek baru lah, buat objek baru, objek segitiga. Shape segitiga sama dengan new triangle dalam kurung 4,5. Nah, yang kedua kita juga buat objek baru, objek lingkaran. Oke, nah di sini shape lingkaran sama dengan new circle. Nah, baru setelah itu tampilkan data. Sistem .out.println luas segitiga Nah, nanti di sini baru kita akan menambahkan yaitu segitiga. Kita akan menambahkan ini segitiga get area. Segitiga. Nah, segitiga ini nanti dia akan merujuk ke sini. Jadi nanti kalau di sini namanya beda, nanti di sini harap disesuaikan. Nah, get area ini yang merujuk ke shape tadi. Ini get area ini. Nah, itu nanti merujuk ke sini. Nah, kalau misal ini namanya beda juga, nah nanti ini tolong dirubah. Oke. Sistem update. Sistem .out.println luas lingkaran. Oke, nah, ini biar panjangnya sama. Plus lingkaran dot
get area. Nah, oke. Nah, sampai di sini berarti kita sudah membuat satu. Oke. Yang pertama tadi shape, ya kan? Kita buat apa? Blueprintnya dulu, ya kan? Kemudian kita buat triangle. Nah, triangle ini rule-nya bagaimana? Circle juga. Nah, main ini adalah nanti apa yang akan kita buat, apa yang akan kita eksekusi, atau disinilah objeknya, yaitu ada objek segitiga dan objek lingkaran. Nah, selanjutnya nanti akan kita eksekusi. Oke. Nah, nanti kalau sudah jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini yang kita compile, ya kan, itu hanya main saja. Nah, nanti yang lain itu juga akan ikut tercompile juga. Gitu. Kalau nanti yang kita compile shape, nanti untuk circle, triangle, dan main itu akan kita compile satu per satu. Jadi lebih lama. Jadi yang kita compile cukup main saja, kita compile. Nah, nanti ketiganya ini juga akan ikut tercompile. Oke. Nah, ini adalah contoh, ya kan, dari penggunaan apa? Kelas abstrak di sini. Nah, kemudian ini. Nah, kemudian untuk runningnya nanti kita pilih yang main ini. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Luas segitiga 10, luas lingkaran 3,314. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini dari mana? Nah, untuk ini saya geser ya. Nah, luas lingkaran ini kita ambilkan dari sini, dari main ini. Nah, tapi perhitungannya untuk yang segitiga itu dia ngambil dari triangle dari sini. Nah, kemudian lingkaran dia ngambil dari circle dari sini. Nah, jadi kalau misal, ya kan, ini misal ya, misal yang triangle saya rubah, ingin merubah atau ingin apa? Misal error ya di sini get area 1 biar nanti error. Nah, nanti di sini akan muncul ini. Oke. Get area 1 ini kan tidak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah get area. Nah, kira-kira seperti itu. Nah. Oke, compile lagi. Nah, oke, nah jadi seperti itu ketika kita ingin menggunakan kelas abstrak, ya kan? Jadi penggunaan kelas abstrak nanti kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ada kelas abstrak. Nah, ini adalah triangle dan circle. Dua ini adalah subkelasnya, ya kan? Jadi anaknya, anak dari kelas shape. Nah, kemudian main ini adalah yang mengeksekusi atau yang menjalankan. Oke, nah, oke, jadi demikian itu materi untuk hari ini, ya kan, di pemrograman berorientasi objek, materi kelas abstrak. Oke, nanti silahkan dicoba. Kalau misal ada kesulitan ataupun nanti mungkin mengalami kendala saat praktikum, nanti bisa langsung kalian screenshot, kemudian kalian upload ke WA grup kita. Oke. Oke, jadi demikian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat mencoba.